memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Angelina Harepa sebagai moderator. Samping saya Aulia Linda Fitriana sebagai ketua. dan 3 anggota kami. Saya Maria, Divani Ketezara, saya Sandra Destiandra. Nah, di sini kami akan memperlihatkan hasil Karya karya kami. Ini dia. Baik, saya ketua kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pengasuhan anak usia dini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada apa itu permasalahan pengasuhan anak usia dini. Jadi, permasalahan pengasuhan anak usia dini adalah berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang tua, pendidik, atau pengasuh dalam mendukung perkembangan anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun. Baru permasalahan pengasuhan anak usia dini dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya gaya pengasuhan otoriter orang tua pada anak. Yang kedua ada gaya pengasuhan keluarga terhadap perkembangan disiplin anak usia dini. Yang ketiga ada hilangnya peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini. Pembahasan yang kedua yaitu siapa yang paling berpengaruh dan berperan penting dalam pengasuhan anak usia dini. Di sini ada 4 peran. Peran pertama yaitu orang tua, pengasuh utama, karena orang tua adalah figur paling penting dalam pengasuhan anak usia dini. Yang kedua ada keluarga besar seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain sering menjadi pendukung dalam pengasuhan anak usia dini. Yang ketiga yaitu ada lingkungan masyarakat. Permasalahan anak usia dini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat. Yang keempat, yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berperan dalam membentuk karakter. Pembahasan ketiga yaitu kapan permasalahan pengasuhan anak usia dini mulai terlihat atau terjadi. Di sini ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu perubahan perilaku anak. Jika sifat anak-anak menjadi lebih agresif, menarik diri, mengalami kesulitan di sekolah. Yang kedua, kesulitan dalam menjalin hubungan. Jadi, anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam berteman. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Jika anak mengalami depresi, kecemasan, masalah kesehatan mentalnya. Pembahasan yang keempat yaitu mengapa permasalahan anak usia dini bisa terjadi. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua. Orang tua atau pengasuh kurang memahami tahapan perkembangan anak, kebutuhan emosional, fisik, dan sosial mereka. Yang kedua itu keterbatasan waktu dan perhatian. Kesibukan orang tua dalam bekerja dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk berinteraksi dan memberi pengasuhan yang berkualitas. Yang ketiga itu ada tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat orang tua fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga aspek emosional dan pendidikan anak terabaikan. Yang keempat itu ada pengaruh lingkungan dan media. Lingkungan yang tidak mendukung atau paparan media yang tidak sesuai usia anak dapat mempengaruhi pola pengasuhan dan perilaku anak. Yang kelima yaitu ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan seperti konflik perceraian atau masalah hubungan antara anggota keluarga dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak. Baru yang terakhir yaitu yang keenam, kurangnya akses pada pendidikan dan layanan. Jadi, kurangnya konselor keluarga, psikolog, atau tenaga ahli yang dapat memberi saran dan dukungan kepada orang tua atau pengasuh. Dan yang keenam, di mana permasalahan anak usia dini sering terjadi. Jadi di sini ada 2 tempat. Yang pertama di rumah. Orang tua sibuk bekerja dan kurang peduli dengan pendidikan anak untuk membuatnya tenang, namun tidak mengawasi penggunaan gadgetnya. Yang kedua di sekolah. Kurangnya motivasi peserta didik karena gangguan dari perangkat digital, banyak tenaga pendidik yang belum bisa melek. Pembahasan yang ketujuh. Bagaimana cara mengatasi permasalahan pengasuhan anak usia dini? Jadi di sini ada 3 cara. Cara pertama, komunikasi efektif. Orang tua dan guru perlu menguasai komunikasi verbal dan non-verbal untuk memahami maksud anak. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri. Orang tua dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak dengan sering bertanya apa yang anak inginkan dan mau. Jika keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua dapat membicarakan hal positif dan negatif. Yang terakhir, yang ketiga, bermain bersama.
Bermain bersama anak dapat memberi pembelajaran pada anak. Permainan dapat dilakukan untuk mengenalkan huruf atau angka, atau dengan membaca cerita dan dongeng.